A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaji 500.000 1 juta versus gaji 10 160 juta. Mana yang kita inginkan? Ya, sebuah hal yang wajar yang tidak bisa dipungkiri dan sangat-sangat manusiawi jika kita tentu saja menginginkan gaji 160 juta. Lalu dengan keadaan kita, apa kita mungkin, apalagi kita yang sudah bekerja dan kenyataannya gaji kita 1 juta, 4 juta, entah itu gaji dari usaha kita sendiri, entah itu pendapatan kita sendiri atau kita bekerja ke orang lain. Kemudian kita menginginkan gaji yang lebih besar untuk apa? Untuk bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, mana yang harus kita raih? Mengejar gaji besar, merubah gaji kecil menjadi besar, atau adakah cara lain untuk merubah apa yang sudah kita punya ini, tapi mampu mencukupi kebutuhan kita? Bagaimana kita bisa merubah perspektif itu? Nah, ada yang lebih penting daripada kita mengusahakan kita bekerja di pekerjaan dengan gaji 160 juta. Apa itu? Uang 160 juta memang sangat-sangat banyak dan waktu singkat kita bisa menguasai banyak hal, apalagi di daerah-daerah kecil yang harganya masih serba murah, termasuk harga tanah. Kita bisa masuk ke daerah itu dan menjadi tuan tanah. Kemudian uang kita masih banyak lagi, kita bisa masuk ke daerah itu, kita juga bisa menguasai tanah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ketika kita nanti mati HP ini dibawa? HP saja enggak ya, apalagi yang bukan HP ya, mau kemana? Jadi milik siapa akhirnya itu? Nah, itu juga satu hal yang perlu kita pertimbangkan. Lalu kenyataannya jika uang kita memang sedikit, bagaimana supaya itu bisa cukup? Jika penghasilan kita sedikit, bagaimana itu cukup? Ada yang lebih penting, lebih mendasar untuk mengubah semua itu, yaitu apa? Yaitu syukur. Uang 160 juta memang banyak. Kita pakai untuk apa? Karena uangnya banyak, kita sering lencer ke sana, kita sering lencer ke sini, kita sering kuliner. Makan aja sekarang bukan tentang kebutuhan pokok, tapi tentang wisata. Bagaimana mungkin makan itu adalah wisata, sementara Rasul mengatakan makan itu untuk menegakkan tulang ekor, tulang punggung, untuk menjadi energi. Sepertiga, dan sepertiga. Begitu hadisnya. Lalu kenapa kita bisa makan dengan konsep wisata? Apakah di situ ada keberkahan? Apakah di situ akhirnya uang tidak sia-sia? Apakah di situ uang ini akhirnya mendatangkan rahmat Allah atau tidak? Lalu bagaimana dengan ayat yang mengatakan jangan berlebihan, perintah untuk zuhud? Nah, 160 juta itu memang sangat banyak. Tapi ini mau jadi jalan kebaikan atau mau jadi jalan keburukan? Sementara kita gajinya 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta penghasilan kita. Kita mau melihat ini sebagai satu hal yang harus kita syukuri atau satu hal yang tidak kita syukuri. 160 juta kita bisa ganti HP dong setiap kali ada yang seri baru muncul. Sementara kalau gajinya, pendapatannya penghasilannya cuma 4 juta, itu kita bagi-bagi, apalagi kalau anaknya sampai 4, sudah sekolah semuanya, ada yang kuliah, kita keteteran. Ada yang perlu yang sangat penting yang akan bisa membesarkan nilai 4 juta itu, atau kurang dari itu, atau lebih sedikit dari itu. Apa? Syukur. Rasa syukur itu akan mampu mendatangkan lebih banyak keberkahan dari Allah. Barang siapa bersyukur, maka akan ditambahkan nikmatnya. Gaji 500.000 sekalipun, 1 juta sekalipun, itu besar sih kita melihatnya, bersyukur. Jadi yang kita besarkan bukan nilai nominalnya, tapi yang harusnya kita besarkan adalah kemampuan kita untuk bersyukur, mensyukuri. Jangankan 1 juta, 100.000 aja itu luar biasa. Luar biasa banyak. Jangankan 100.000, 50.000, 5.000 sekalipun itu sangat-sangat luar biasa banyak. Coba kita lihat cara kita berwudu di masjid-masjid atau mungkin di rumah kita sendiri juga berlaku hal sama. Saat kita wudu airnya begitu, dibuka yang kenceng, enggak mau yang kecil. Enggak mau yang secukupnya. Kemudian kita masih ngambil air, kita masih raupkan ke wajah kita, masukkan ke wajah kita, airnya tetap aja dibuka besar. Lalu jeda-jeda di antara gerakan-gerakan itu menghabiskan berapa banyak air. Sama seperti kita tidak menghargai air yang melimpah ini dikurniakan Allah, kita pun juga kesulitan sekarang ini menghargai uang 5.000. Alah, cuma 5.000. Buat beli cilok, buat beli jajan aja juga enggak cukup. Nah, jadi berapapun penghasilan kita, kemampuan kita bersyukur adalah segalanya.
Ada yang lebih penting daripada gaji besar, yaitu kemampuan kita bersyukur mensyukuri. Merupakan hal yang paling utama, merupakan hal yang seharusnya kita lakukan. Lebih baik 500.000 daripada tidak, lebih baik dari 100.000 daripada tidak. Dari manapun kita harus mencari jalan untuk mampu membuat diri kita sendiri bersyukur mensyukuri. Apalagi kalau kita sudah lama ada di dunia kehidupan ini, sudah tidak lagi di dunia pendidikan seperti kita jadi siswa, mahasiswa, sudah lagi bukan pelajar. Kita akan memahami sulitnya mencari uang. Jika kita sudah memahami rencana-rencana kita tidak semuanya sukses, begitu sulitnya kita merealisasikan rencana-rencana kita. Rencananya gini-gini, tapi kok duitnya dapatnya sedikit, rencana gini-gini, tapi kok ternyata tidak berhasil. Maka kalau kita sudah banyak mengalami itu, jangan sampai kita masih saja tidak bisa, masih saja tidak pandai, masih saja tidak mampu bersyukur, masih saja kita banyak ngersuluh atau ngedumel atau mengeluh. Jangan sampai. Justru karena kita sudah melalui banyak hal, kita sudah membuktikan sulitnya cari uang, meskipun kita sudah berusaha sekalipun, tidak akan selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Jadi berapapun yang kita terima, mari kita bersyukur pada Allah. Dan bagi yang pernah belum mencari duit, ingat baik-baik. Belajarlah bersyukur sebelum datang masa sulit. Menjadi orang kaya itu tidak butuh latihan. Menjadi orang yang tidak berkecukupan, menjadi orang yang melarat, menjadi orang yang miskin, jelas butuh latihan. Perbesar nilai rupiah kita, perbesar nilai uang kita dengan apa? Dengan bersyukur. Berapapun nominalnya, mari kita bersyukur. Karena Allah Syakur Maha menghargai kebaikan yang sedikit, dihargai banyak. Kita berjalan Allah berlari, kita berjalan Allah berlari, kita 1 depa Allah 10 depa. Luar biasa. Balasan Allah sangat cepat. Ada yang mengatakan 10 kali lipat, ada ayat yang mengatakan 100 kali lipat. Jadi Allah bersama orang yang bersyukur. Allah akan melipat gandakan rahmatnya, nikmatnya kepada kita jika kita bersyukur. Bukan tentang nominal, tapi tentang kemampuan kita untuk bersyukur dan mensyukuri. Dimohonkan menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.